Halo teman-teman, hari ini pengen ngomongin brand parfum Chanel karena kayaknya belum pernah saya ngomongin parfum ini. Kenapa? Karena juga Chanel ini sama saya itu kayaknya kurang klop, kurang cocok. Entah kenapa. Padahal dulu saya sempat beli Chanel number 5 ya, atau Chanel nomor 5, juga sempat beli Coco Chanel, yang terakhir Gabrielle. Tapi entah kenapa setelah saya coba berkali-kali kok kayak kurang serk gitu dengan saya gitu loh. Entahlah. Dulu malah untuk Coco Chanel saya lama banget dulu, entah tahun berapa, beli pertama kali Coco Chanel. Nggak cocok. Terus saya pre-love. Beberapa tahun kemudian saya pikir, wah mungkin selera saya sudah berubah, bertambah juga usia mungkin sudah beda juga. Akhirnya saya coba beli lagi Coco Chanel-nya. Entah kenapa masih nggak cocok. Akhirnya pre-love lagi. Yang terakhir Gabrielle. Ya, Gabrielle. Saya beli baru beberapa bulan kemarin, saya pre-love juga. Bukannya nggak begitu suka Gabrielle, tapi enak, tapi sesuatu yang ringan buat saya, ringan dan lebih cocok menurut saya dipakai di summer ya, musim panas atau mungkin cuaca cerah. Well, berhubung di sini summer cuman sebentar ya, cuman beberapa bulan, so buat saya kebutuhan saya bukan seperti itu. Akhirnya saya pre-love. Oke. Nah, oleh karena itu saya berpikir oke lah, saya sementara stop untuk beli parfum-parfum Chanel yang regular seperti parfum yang saya sebutkan tadi. Saya mencoba untuk membeli dari koleksi private mereka. Nah, setelah saya lihat apa nih yang paling hits di private collection mereka, akhirnya saya lihat wah, Coromandel, banyak yang suka Coromandel. Akhirnya saya beli Coromandel. Cuman sayangnya karena memang jatuhnya sekarang lagi musim dingin, saya pakainya juga nggak begitu sering ya. Karena sekarang nih di bulan Januari ini lagi dingin-dinginnya. Muka musim dingin di sini di Prancis ini menurut saya yang paling dingin itu Januari dan Februari. Oleh karena itu belakangan ini saya lebih sering pakai parfum-parfum yang benar-benar udah teruji kemabulannya ya, bis pokoknya prosesnya oke dan tahan lama, cium lulu walau di cuaca yang benar-benar dingin, yaitu kebanyakan hampir setiap hari saya pakai kerja dari koleksi Maison Francis Kurkdjian ya, yang koleksi oud ya, entah itu oud satin mood, entah itu oud silk mood dan lain-lain. Itu benar-benar mabul di cuaca dingin. Terus juga dari Montal ya, Montal entah yang Sensual Instinct, entah itu Ristretto Cafe, itu benar-benar oke. Terus juga yang saya pakai dari Mancera Velvet Vanilla, juga Teota Indul, apalagi ya, pokoknya yang mabul-mabul belakangan ini lagi sering saya pakai. Nah, balik ke Coromandel, baru beberapa kali saya coba, saya berusaha mengulasnya untuk kalian. Tapi kayaknya banyak kalian yang udah tahu Coromandel ini ya. Nah, Coromandel ini saya udah pakai sih. Cuman ini udah mulai dry down, udah mulai tipisan. Coromandel ini awal penyemprotan kayak seperti kebanyakan parfum-parfum lain yang opening note-nya pakai aroma citrus, aroma jerukan. Tapi di sini citrusnya bukan hanya sekedar citrus yang segar, yang terang gitu, enggak. Di sini pakai aroma citrus atau jeruk yang lumayan manis juga ya, kayak bigarat, terus apalagi ya, kayak mandarin gitu yang sifat jeruknya manis, bukan segar asem ya, enak. Itu top openingnya. Terus beberapa menit kemudian udah kecium aroma patchouli. Aroma patchouli yang diiringi juga dengan aroma bunga-bungaan. Di sini lebih kecium buat saya bunga mawar. Walaupun ada sedikit jasmine, sedikit mungkin iris ya. Cuman
entah kenapa di hidung saya lebih kedetek bunga mawarnya. Jadi perpaduan antara mawar dan patchouli di middle note-nya. Mungkin sekilas di sini ada sedikit vibe Shalimar dari Guerlain, karena memang dua-duanya pakai citrus note di awalnya, terus di middle note-nya dia sama-sama pakai bunga iris, bunga jasmine, dan bunga mawar. Nah, barulah udah mulai beralih sebelum ke dry down, mulai kerasa sesuatu yang gomang. Itu dari coklat putih. Jadi di sini kan biasanya di parfum-parfum lain yang saya punya atau yang sempat saya cium itu biasanya pakai dark chocolate. Dark chocolate yang membuat parfum itu gourmand, tapi juga karena namanya dark ya, jadi lebih pekat, aroma parfumnya lebih pekat, lebih misterius, lebih bold. Tapi karena di sini pakai aroma coklat putih, dia gourmandnya gourmand yang masih ringan, yang masih enak. Dan aroma coklat putih ini mulai diiringi dengan aroma mungkin yang nggak biasa ya, aroma dupa, aroma amber. Jadi mungkin agak aneh sedikit ya kalau kita membayangkan coklat putih dicampur dengan dupa dan amber. Tapi di sini cocok-cocok aja, karena menurut saya ambernya itu nggak tebel, nggak kenceng, nggak hangat gimana gitu, dan juga dupanya juga yang nggak tebel, nggak terlalu smoky, benar-benar ringan. Jadi perpaduan dengan coklatnya itu jadi enak gitu loh. Jadi benar-benar wearable. Dan mungkin ada sedikit rasa manis vanila, sedikit musky juga ya. Tapi menurut saya di sini kalau udah di dry down-nya, yang lebih kecium sepanjang saya pakai parfum ini, Coromandel ini, dia itu lebih bersifat smoky note, sedikit ambery, tapi mungkin lebih ke smoky ya. Cenderung menurut saya ke smoky gourmand dari dupa tadi dan coklat putihnya. Tapi juga selain itu di Coromandel ini kayak Shalimar juga, dia itu note citrusnya masih mengikuti dari awal penyemprotan sampai dry down, itu kayak masih kecium terus gitu citrus note-nya. Oleh karena itu mungkin banyak orang, kalau kalian lihat review-review di internet, banyak orang membandingkan dengan Shalimar Guerlain ini. Tapi ya menurut saya ya itu hanya ada vibe-nya aja. Nggak 90-100% sama ya, atau mirip, enggak. Coromandel ini tetap ke arah smoky, gourmand, coklat, dan sedikit vanilla, dan sedikit citrus sih. Kalau Guerlain Shalimar ini buat saya lebih ke arah ambery ya, juga dengan citrus note-nya. Oke. So lumayan unik menurut saya ya Coromandel ini. Mungkin itu juga yang membuat banyak yang suka dengan Coromandel ini, karena aroma dupa, sedikit ambery, coklat, mungkin yang sedikit nyeleneh perpaduannya, tapi yang membuat parfum ini unik dan enak. Dan tentunya sifat citrusinya yang ngikutin terus ya. Jadi ada agak sedikit rasa segarnya, ada agak sedikit smoky ambery-nya, juga sedikit gourmand. Oke. So ini benar-benar parfum yang lumayan unik, tapi juga sangat-sangat wearable ya, dan juga sangat-sangat unisex. Karena ini menurut saya nggak terlalu leaning to masculine, nggak terlalu leaning ke cewek juga. Jadi ini benar-benar di tengah-tengah ya, pas untuk semua. Oke. So jadi ini salah satu parfum tersukses
karena saya hanya mengikuti review-review, melihat review-review di internet atau di grup pecinta parfum. Akhirnya puas. Ternyata saya nggak salah beli Coromandel ini dari koleksi private channelnya. Oke, so begini aja. Mungkin nanti saya akan mereview juga parfum keluaran terakhir di private collection dari channel, yaitu Le Lion. Oke, banyak juga yang bilang ini masih mirip dengan Shalimar. So, gimana nanti, apakah memang benar-benar mirip seperti banyak juga yang bilang Coromandel dengan Shalimar, yang menurut saya nggak mirip, tapi hanya ada vibe-nya. Ditunggu aja. Oke, semoga puas dan semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.